Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kita kesehatan dan selalu dalam perlindungannya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa agar ilmu yang didapatkan menjadi berkah untuk kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak yang ibu sayangi, pada pertemuan kita melalui Zoom kali ini, ibu harapkan tetap mematuhi peraturan yang pernah ibu sampaikan minggu lalu. Apa saja anak-anak? Ya, menggunakan pakaian yang rapi, sopan, menggunakan jilbab, mengaktifkan kamera saat pembelajaran, bagus. Saat ibu menjelaskan, ya matikan mikrofon. Kemudian, tepat waktu mengikuti pembelajaran via Zoom. Dan wajib mengerjakan tugas yang ibu berikan ya. Apabila kalian melakukan hal-hal ini, berarti kalian termasuk siswa yang disiplin. Selain itu apa? Bertanggung jawab ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, silahkan kalian buka chat ibu. Ibu telah mengirimkan link absensi. Nanti setelah kegiatan selesai kalian boleh mengisi absensinya ya. Silahkan. Oke. Baiklah anak-anak. Di awal pembelajaran ini ibu bertanya kepada kalian ya. Apa yang kalian ketahui tentang kehidupan glamor atau kemewahan? Ada yang tahu? Hidup mewah, hidup glamor. Ya, apakah kalian bisa membedakan antara hidup mewah dan sederhana? Iya. Bagaimana sih orang hidup sederhana itu? Iya, bagus. Nah, pada kesempatan kali ini, ibu akan memberikan pembelajaran kepada kalian tentang hidup sederhana dan ikhlas. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui pembuatan peta konsep, siswa dapat menjelaskan makna sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui kegiatan membaca dan menggali informasi, siswa dapat menemukan contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui video pembelajaran di YouTube, siswa dapat menganalisis sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat membuat peta konsep tentang sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik anak-anak, tadi sebelum Zoom ini dibuka, ibu ada menyampaikan melalui WA Group ya, bahwa kalian diwajibkan membaca LKPD yang telah ibu share di grup ya. Selain itu membaca apa? Membaca buku paket PAI halaman 50. Apa kalian sudah membacanya? Alhamdulillah, sudah semua ya. Ya, terima kasih sudah menghargai pesan-pesan ibu. Oke. Baiklah anak-anak, sekarang ibu akan menayangkan video YouTube tentang hidup sederhana. Ya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah manusia terhebat yang pernah Allah hadirkan di dunia ini. Langkah dan semangat juang yang luar biasa membuat beliau memiliki berjuta prestasi. Namun tahukah engkau, beliau adalah manusia yang paling sederhana dalam hidupnya. Tidak pernah bermegah-megahan dan bermewah-mewahan dalam hidupnya. Lihat kita yang belum jelas status di akhirat sana. Sungguh congkak dalam hal dunia. Bayangkan baju yang kita miliki selalu bertambah setiap tahunnya. Padahal kadang baju tersebut masih bagus dan masih bisa dipakai. Belum lagi ada jaket, ada sepatu, tas, dan perangkat sehari-hari lainnya. Sungguh sangat jauh berbeda dengan Rasulullah SAW. Beliau padahal status akhiratnya sudah jelas, manusia pilihan, dekat dengan Allah, rajin ibadahnya, bahkan gemar bersedekah. Namun dunia tak sedikit pun menyilaukan hati beliau. Lihat
Baju yang beliau miliki hanya sedikit sekali. Begitu pula dengan kondisi rumah beliau. Di dalamnya tidak ada perangkat rumah tangga yang aneh-aneh, karena Rasulullah hanya memenuhi kebutuhannya, bukan keinginannya. Mulai dari tempat tidur yang sederhana, alas ruang tamu, tempat air, alat panah dan busurnya, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Sungguh sederhana hidup beliau. Baiklah anak-anak, dari penayangan video tadi, apa yang ada dalam benak kalian mengenai hal ini? Apa sudah ada bayang-bayang tentang makna dari hidup sederhana? Bagaimana ciri-ciri hidup sederhana? Dan apa keuntungannya? Iya, baiklah anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan menampilkan PPT sebagai berikut ya. Hidup sederhana. Pernahkah kalian melihat orang yang hidupnya mewah? Ya, hidup yang sangat berlebih-lebihan. Terpujikah sikap berlebih-lebihan itu? Allah melarang orang berlebih-lebihan, baik dalam hal ibadah maupun dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, misalnya makan dan minum. Ya, hidup sederhana. Apa itu hidup sederhana? Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar. Al-Furqan ayat 67. Sederhana itu sebenarnya adalah pertengahan di antara sifat kikir dan sifat boros. Apa yang dimaksud dengan kikir? Nah, jadi kikir itu adalah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan baik pada diri maupun orang lain. Jadi jangan salah ya, ada orang yang kikir bukan hanya kepada orang lain, kepada diri sendiri pun dia kikir. Ada loh itu. Misalnya, takut beli baju, takut beli makanan, padahal uangnya ada. Nah, itu berarti dia kikir terhadap diri sendiri. Kemudian, boros. Apa yang dimaksud dengan boros? Boros itu adalah terlalu berlebih-lebihan dalam pemakaian uang dan berlebihan dalam pemakaian barang dan sebagainya. Nah, contoh, misalkan kalau kita berwudu, itu kan 3 kali basuhannya. Nah, kalau lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau 6 kali, itu bisa saja. Tetapi itu termasuk boros, yaitu boros air. Nah, itu tidak boleh. Tapi, kalau misalkan cuma 1 kali, itu juga tidak baik. Itu juga disebut dengan kikir. Jadi, wudunya belum baik kalau hanya 1 kali saja. Hanya menjalankan rukunnya saja, tidak pada sunnahnya. Hidup sederhana adalah hidup yang tidak membelanjakan harta berlebih-lebihan, namun tidak lantas pula menjadi kikir atau bakhil. Nah, contoh. Nabi Muhammad adalah contoh suri tauladan yang baik bagi umatnya dalam melaksanakan sikap sederhana. Nabi Muhammad itu bukan orang yang miskin ya, justru beliau itu adalah orang yang kaya raya. Kenapa? Yang pertama, Nabi Muhammad ketika menikah, beliau memberikan mahar kepada Siti Khadijah sebanyak 20 ekor unta dan beberapa perhiasan lainnya. Ini kalau dinilai dengan mata uang kita saat ini setara dengan 1 miliar rupiah. Berarti sangat besar ya. Kedua, setiap berkurban, rata-rata Nabi Muhammad mengeluarkan 100 ekor unta. Berarti Nabi Muhammad orang yang kaya raya bukan? Akan tetapi, ketika beliau hidup, justru menunjukkan kesederhanaan.
Nah, yang pertama, Nabi Muhammad sering mengikat perutnya itu dengan kain dan batu. Jadi ditahannya perutnya itu dengan batu supaya tidak lapar. Yang kedua, beliau itu tidurnya beralaskan daun pohon kurma. Jadi kalau bangun tidur di wajahnya itu tampak bekas pelepah daun kurma. Padahal beliau bukan orang yang miskin. Jadi kaya raya itu dalam Islam tidak masalah. Mau kaya, mau miskin, tidak masalah. Tetapi yang paling penting adalah kita mampu hidup sederhana apa adanya. Nabi Muhammad memiliki beberapa ekor kuda, unta, kambing, dan hewan peliharaan. Jadi kalau dikatakan miskin, tidak juga. Karena Nabi Muhammad itu memiliki banyak harta, kekayaan. Tetapi pola hidupnya sangat sederhana. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Jangan lupa angkat tangan, hidupkan mikrofonnya, lalu sebutkan namanya. Iya. Ya, baik anak-anak. Ibu mohon maaf yang belum sempat bertanya. Silahkan membuat daftar pertanyaan 5W1H. Ya, apa itu 5W1H? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, ya. Masing-masing ditulis di buku tulisnya masing-masing, ya. Baik, anak-anak, Ibu sudah pernah menjelaskan bagaimana cara membuat peta konsep. Kali ini, Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat peta konsep. Sebelum membuat peta konsep, silahkan jika ada yang ingin bertanya tentang ini. Mungkin ada yang belum paham cara membuat peta konsep, silahkan bertanya, ya. Nah, anak-anak, dari buku yang telah kalian baca, coba kalian mencari contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selain buku, bisa juga mencari contoh dengan mengamati lingkungan sekitarnya. Boleh juga menggunakan buku yang lain, ya. Setelah mendapat contoh-contoh, silahkan kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD, ya. Baik, anak-anak, setelah kalian mengisi pertanyaan-pertanyaan di LKPD, Ibu harapkan kalian membuat rangkuman dalam bentuk peta konsep. Ini ya tugasnya ya. Kemudian hasil karyanya di foto lalu kirim melalui WA grup, ya. Setelah selesai membuat peta konsep, Ibu akan membuka kembali pembelajaran atau mengirimkan link kembali, link Zoom melalui WA grup, ya. Nanti di pertemuan ini kalian masing-masing akan mempresentasikan hasil peta konsep kalian melalui Zoom. Oke? Ya, nanti kita Zoom lagi setelah kalian sudah membuat peta konsepnya dan akan dipresentasikan masing-masing, ya. Baik anak-anak, setelah tugas dipresentasikan, alhamdulillah hasil peta konsepnya bagus-bagus dan sangat menarik. Mudah-mudahan kalian nanti lebih kreatif lagi ya dalam membuatnya. Baiklah, dari hasil presentasi tadi, ada yang bisa menyampaikan untuk menarik kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Ya, siapa? Silahkan angkat tangan. Iya. Nah, anak-anak, Ibu akan mengulang sedikit tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Bahwa dalam gaya hidup modern yang belakangan ini banyak dipraktekkan, banyak orang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Padahal hidup sederhana tidak foya-foya, justru bisa membebaskan dirimu dari kerugian. Kesederhanaan membuat hidup tenang dan damai. Selain itu, dengan hidup sederhana, kita akan lebih mudah bersyukur. Kesederhanaan merupakan cara pandang dalam kehidupan. Sederhana bisa diartikan dengan sikap yang tidak neko-neko atau apa adanya. Bukan seberapa banyak yang kita miliki, akan tetapi apa? Seberapa banyak yang kita nikmati. Itulah yang membuat kita bahagia. Alhamdulillah, pembelajaran kita berakhir sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang materi ikhlas. Ya, jangan lupa anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penularan
COVID-19, yaitu apa? 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.